Halo Supradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novi Sari. Kali ini saya mau buat kue semprit. Kalau di Bangka itu nyebutnya sempret jadul atau sempret papan. Dia bentuknya seperti ini ya. Rasanya itu garing dan nggak keras ya. Tuh lihat. Ini kuenya enak banget loh. Pokoknya kalian harus coba dan ini pas banget disajikan saat lebaran nanti. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai habis ya. Langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini ada 200 gram mentega. Ini saya pakai Blue Band. 200 gram gula halus, 30 gram susu bubuk, 3 butir kuning telur, 30 gram tepung maizena, 1 sendok teh vanili, dan 450 gram tepung terigu yang sudah saya sangrai. Ini nanti kalau misalkan adonannya sudah kalis tetapi tepungnya masih banyak, itu tepungnya tidak perlu ditambahkan lagi. Dan sebaliknya, kalau misalkan adonannya belum kalis tapi tepungnya sudah habis, itu tinggal ditambahkan lagi saja. Saya juga menggunakan cetakan kue sempret. Itu bentuknya dia seperti ini. Tuh. Saya pakai yang seperti ini ya. Nggak pakai cetakan yang seperti kue sagu keju itu. Saya pakai cetakan yang seperti ini. Pertama-tama mixer mentega dan gula halus. Kalau tidak pakai mixer juga boleh pakai balon pis. Dikocok sampai dia pucat, berwarna pucat. Masukkan kuning telur dan vanili bubuk. Mixer menggunakan kecepatan terendah sampai dia rata saja. Masukkan susu bubuk dan tepung maizena. Kocok lagi hingga rata. Setelah ini masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Seperti biasa saya akan mengadon menggunakan tangan. Oke, adonannya sudah kalis, dia seperti ini, seperti biasa ya. Dia agak lembek-lembek seperti ini. Kalau dia terlalu keras, nanti susah untuk menyemprotkannya. Jadi cukup sampai dia seperti ini ya. Tuh ya. Jadi tepung yang saya pakai tadi tidak semuanya, masih ada sisa 50 gram. Berarti tepung yang saya pakai cuman 400 gram saja. Seperti biasa akan langsung saya cetak di loyangnya.
Saya menggunakan tusuk gigi seperti ini untuk mengukur panjangnya supaya panjangnya sama rata. Ini sudah selesai saya cetak, dapat 2 loyang. Ini yang satunya, cantik ya bentuknya. Kalau di Bangka itu kue sempretnya seperti ini, dia sempret jadul yang bentuknya papan seperti ini. Ini nanti saya mau tunggu dulu ya sekitar 30 menit sampai 1 jam, supaya nanti dia kalau pas di oven itu nggak kemana-mana ya, supaya dia nggak mekar-mekar. Kuenya ini sudah 1 jam saya diamkan. Setelah ini saya mau menghidupkan oven dulu ya. Saya mau panaskan oven kurang lebih selama 20 menit. Ini ovennya sudah panas, akan saya masukkan kuenya. Gunakan api yang paling kecil ya, supaya kuenya itu enggak gosong. Kuenya ini akan saya oven selama kurang lebih 15 menit dulu. Setelah itu saya akan balik-balikan, kemudian saya oven lagi kurang lebih selama 15 menit. Tergantung oven masing-masing ya. Yang penting kuenya ini jangan ditinggal. Ini setelah 15 menit mau saya balikkan dulu. Akan saya oven lagi selama kurang lebih 15 menit. Sepertinya kuenya sudah matang, akan langsung saya angkat. Ya, atasnya sudah keras dan bawahnya juga sudah agak kecoklatan. Berarti ini sudah matang semua. Akan langsung saya angkat. Oke, kuenya sudah matang semua. Harum banget ini baunya. Kalau dia habis masih anget-anget gitu memang agak lemah-lemah gitu ya, lembut. Tapi nanti kalau dia sudah dingin, dia akan keras. Akan saya tunggu sampai dia dingin dulu, baru saya masukkan ke dalam toples. Jadi dia teksturnya seperti ini ya. Dia tuh nggak keras ya pastinya. Saya coba potong satu ya. Tuh, garing banget ini. Repuh. Dia kalau pakai tepung maizena itu yang agak banyak tuh jadinya dia garing seperti ini ya. Memang kue semprit itu memang harus garing seperti ini. Lihat kan? Ya nggak keras loh ini. Teksturnya aja kelihatan kokoh, tapi pas dipotong seperti ini dia lembut. Dia garing ya. Garing dalam artian bukan yang garing yang keras kayak kerupuk itu ya, garing repuh, enak pokoknya ini. Lihat. Ini akan saya masukkan ke dalam toples. Ini kan bentuknya panjang seperti ini, jadi lebih cocok kalau disusun ke dalam toples yang persegi juga. Tapi kalau nggak ada pakai yang bulat juga nggak apa-apa. Dia seperti ini ya.
Dan ini sisanya. Jadi dalam satu resep 2 ons mentega tadi dapatnya 7 ons kuenya. Cantik ya kuenya. Baiklah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Dan buat yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Dan jangan lupa like dan komennya. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.